Dan gue udah ditemenin sama teman gue yaitu Anton. Ya. Anton ini adalah seorang kolektor Pokemon TCG. Nah, ini yang Shadowless yang ini kan? Shadowless itu berarti kan tidak ada bayangan di sininya nih. Iya. Ini makanya putih. Nah, ini ada shadownya merah tuh. Oh, oke. Nah, kemudian kalau ini memang dia kartu promo sebenarnya dari buku. Oh, ini kartu promo dari buku ya? Buku Oke. Art Collection yang dikeluarin tahun 2016 juga. Kartu itu bukan cuma nilai rupiah atau bagaimana ya, tapi bagaimana kita dapetinnya, usahain untuk di-grade-nya, kita simpennya gitu. Jadi ya nilai itu bukan cuma uang aja, tapi ya seperti itu. Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Hendry Kamaludin. Kali ini dalam segmen Ngobrol Bersama Engko. Siang ini gua ada di Orange Hobbies and Games, satu toko hobi yang keren banget di daerah Gading Serpong. Buat kalian yang belum pernah kesini, kalian boleh main kesini. Dan gua udah ditemenin sama teman gua yaitu Anton. Ya. Anton ini adalah seorang kolektor Pokemon TCG. Nah, kita tanya nih, apa aja koleksinya Anton ini. Nah, mungkin pertama kali gue mau nanya, lu udah berapa lama main koleksi Pokemon TCG ini? Kalau mulai koleksi yang benar-benar koleksi ngumpulin, dialbumin itu kurang lebih setahun yang lalu. Oh, jadi pas mulai kurang lebih masuknya Pokemon versi Indonesia. Oh, jadi setahun yang lalu kan masuk Pokemon yang bahasa Indonesia ya? Betul. Nah, itu lu mulai kumpulin tuh? Iya. Tapi lu kumpulin yang bahasa Indonesia doang atau bahasa Inggrisnya atau dua-duanya? Waktu awal Indonesia aja, karena kan yang lebih gampang didapat ada di mana-mana kan bahasa Indonesia. Ya. Cuma seiring berjalannya waktu, akhirnya nambah-nambah juga, akhirnya merambah ke yang emang bahasa Inggris, kemudian juga yang bahasa Jepang. Gitu. Oh, jadi yang bahasa Inggris dan bahasa Jepang juga lu koleksi juga ya? Betul. Oke, jadi kalau yang baru nih, yang baru kan bahasa Indonesia dari Sun and Moon ya? Iya, betul. Itu kan bahasa Indonesianya. Nah, yang Sun and Moon itu bahasa Inggris dan Jepangnya itu juga koleksi? Iya, ada juga. Oh, termasuk betul. Yang Sun and Moon juga ya? Nah, tapi memang nggak semuanya. Jadi lebih banyak tuh yang ada Charizard-nya. Oh, gitu. jadi suka di Charizard ya? Memang Pokemon ini banyak yang suka dengan karakternya Charizard ya? Walaupun di gamenya sebenarnya dibilang jago-jago banget. Ya, sebenarnya memang yang main karakter yang orang paling udah kenal kan memang Pikachu. Kemudian ya memang Charizard yang ikonik lah gitu ya. Iya, kemudian Blastoise, Venusaur ya sama Mewtwo, ya itu karakter yang ikonik ya. Iya. Walaupun sebenarnya di card gamenya mungkin Charizard nggak terlalu sampai jago banget ya kalau di card gamenya ya, tapi orang suka koleksinya gitu ya. Oke, jadi kalau yang bahasa Inggris nih, itu lu koleksi dari set awalnya, yang best set itu, yang tahun yang paling 1990-an. Ya paling worth di koleksi memang dari best set waktu zaman era WOTC. Nah, itu mulai dari tahun masih Wizard of the Coast ya. Iya, yang buat ya, iya, betul. Yang produksi. Oke. Nah, itu koleksi yang dari best set lu itu yang paling keren tuh apa? Yang paling keren, yang paling suka favoritnya lu deh. Itu ya yang jelas yang paling pertama Charizard First Edition WTC, First Edition Charizard Shadowless. Nah, itu saya udah punya dan memang udah di grade juga. Oke. Bedanya Shadowless sama yang enggak itu apa? Jadi memang dia untuk base set sendiri itu aja dia di print beberapa kali. Yang paling pertama First Edition ya? Iya, First Edition. Kalau versi Inggris ya memang First Edition itu. Tapi sebelumnya didahului dengan yang Jepang. Jadi paling pertama kan Jepang. Kemudian Inggris. Nah, Inggris paling pertama First Edition Shadowless. Kemudian dia print lagi bukan print lagi, sebenarnya dia keluarin lagi Shadowless. Jadi bekas kertas yang First Edition belum habis dia cetak lagi tapi tanpa ada lambang First Edition. Jadi yang First Edition nggak ada Shadowless-nya? Sama Shadowless, kertasnya ada. masih sama. Oke. Tapi dia yang dipasarkan ke berikutnya kedua itu udah nggak ada stamp First Edition-nya. Jadi masih kertasnya Shadowless, tapi nggak ada first stamp-nya, udah nggak ada first edition-nya. Kemudian sesudah itu keluarlah yang unlimited gitu. Jadi dia kertasnya udah beda, dan tanpa stamp first edition juga, dan itu memang lebih banyak. Yang memang agak lebih jarang yang first edition Shadowless. Jadi itu yang paling langkanya. First edition Shadowless ya. Betul. Dan kalau Charizard lebih langka lagi ya pastinya ya. Iya. Nah, itu lu punya yang first edition Kebetulan ada satu. Ada satu. Dan itu udah di grading. Betul, udah di grade dan lumayan hasilnya. Bisa lu
tunjukin. Kebetulan ini kartunya first edition Shadowless ya, boleh dilihat. Nah jadi kenapa dibilang Shadowless di sini, dia nggak ada gambar shadownya, jadi kayak putih. Kalau yang ada shadownya dia merah. Nah mungkin gitu. nanti detailnya nih. Ya nanti mungkin detailnya kita kasih lihat lagi ya. Buat ini ya yang nonton gitu ya. Jadi yang ini yang Shadowless ya. Betul. Yang biasa yang nggak Shadowless gitu ada juga. Yang ini. Iya, ini yang nggak Shadowless. Dia Charizard yang base set unlimited. Ini yang base set yang unlimited. Jadi yang udah nggak ada tanda udah nggak ada first edition dan udah nggak Shadowless. Jadi udah print keempat, kelima. Ini ya. Gitu, ya. Oke. Jadi nanti kita tunjukin deh buat yang nonton apa aja perbedaannya. Dan kalau untuk base setnya nih, itu lu lengkap. Kalau base set unlimited saya lengkap. Itu tapi di album ya. Lengkap ya di album. Dari 1 sampai 102 saya punya semua. Semua ya. Oke, kalau yang first edition? Kalau first edition saya cuma punya beberapa aja. Ya paling yang ini, terutama yang ini sih. Kalau yang lain yang langkah-langkahnya ada lah ya, kayak Charizard, Blastoise. Charizard aja first edition saya punya. Justru Blastoise, Venusaur juga saya belum punya. Sebenarnya selain Charizard tuh yang banyak diburu kolektor tuh apa aja karakternya? Mungkin 5 karakter lah yang paling diburu selain Charizard. Yang tadi itu? Iya, Pikachu, Charizard, Blastoise, Venusaur, Mewtwo. Pikachu termasuk ya? Pikachu betul. Karena kan orang lebih tahu Pokemon begitu lihat gambar Pikachu, Pokemon gitu. Ngelihat Charizard belum tentu itu tahu itu Pokemon gitu kan kalau gitu orang awam. Tapi mungkin Charizard masih tahu lah, cuman kalau yang lain-lain mungkin ya. Kayak misalkan Hitmonchan, nah itu orang kurang tahu. Tapi gue paling suka tuh Hitmonchan. Karena pakai dulu decknya ya. Iya, Haymaker dulu kan. Nah, gue dulu sempet main juga tuh yang base set. Yang Indonesia gue juga sempat main. Nah, kan main sebentar gitu. Nah, gue paling suka sih, tapi yang kemarin gue main yang versi Indonesia belum ada Hitmonchan tuh. Belum. Iya, sampai sekarang belum yang Indonesia juga belum keluar Hitmonchan. Nah, yang dulu kan gue pakai Haymaker tuh, Hitmonchan sama Electabuzz. Ini bajunya aja gue pakai Hitmonchan. Oh iya kan? Nah, gue paling suka Hitmonchan sama itu Blastoise gue suka. Tapi gue nggak ada deck ya, cuman gue suka ketemu deck Turbo Blastoise dulu waktu main yang Hitmonchan itu gitu. Ya itu 2 itu sih bisa dibilang kalau yang gue suka ya. Tapi memang orang banyak suka Pikachu dan Charizard ya. Iya, betul. Bisa dibilang itu 2 karakter yang paling favorit ya. Untuk harga kartunya juga paling bagus itu kan. Paling bagus. Charizard lah ya terutama ya. Oke, mungkin kita kasih lihat dulu nih ke penonton yang kartu-kartu lu yang lu koleksi ini apa aja gitu ya. Oke, sekarang kita kasih lihat dulu ya. Oke, ini apa nih? Nah, yang kalau pertama? Ini salah satu yang pertamanya. Ini Charizard yang bahasa Jepangnya. Charizard bahasa Jepang ini yang tahunnya 1996 nih ya? Iya, tahun 96. Oke. Jadi ini lebih dulu daripada sebenarnya untuk perinanya lebih dulu daripada Inggris yang first edition ya. Jepang itu pun juga ada satu yang lebih awal. Nah, dia tidak ada logo di sini. Itu yang paling pertama di print. Itu yang benar-benar paling pertama, yang nggak ada logo ini. Nggak ada rarity-nya, lama rarity. Kalau ini memang sudah yang kedua. Ini yang kedua, tapi tetap lebih lama daripada yang first edition bahasa Inggris. Tapi untuk value yang mana yang paling? Value memang tetap lebih tinggi yang Inggris. Tetap lebih tinggi yang Inggris ya. Oke. Gitu. Ini gradingnya pakai ini gradingnya pakai PSA. Pakai PSA ya. Dan memang cuma dapat 7 kebetulan di sini. Mungkin ini ya nilainya ya. 7. Iya. Oke. Oke, ini yang Jepang dengan grading PSA. Nah, itu berikutnya ini. Ya. Ini yang first edition. Ini Shadowless. Ini first edition Shadowless. Ini yang paling mahalnya dari semua koleksi lu, yang paling tinggi nilainya ini ya. Iya, salah satunya ini. Jadi ini kalau mungkin buat yang main Magic the Gathering bisa dibilang ini Black Lotus alfanya Pokemon lah ini. Black Lotus alfanya Pokemon nih. Ini kartu yang paling dicari-cari orang, dicari-cari kolektor Pokemon TCG ya. Charizard first edition. Iya. Ini dari base set ya, base set first edition. Oke, ini gradingnya pakai Beckett ya. Nah, ini pakai Beckett. Nah, jadi kan kita bisa lihat kalau tadi PSA dia nggak ada subgrades-nya. Sedangkan kalau Beckett ini dia ada salah satu layanannya yang ada subgrade-nya. Jadi di sini kita bisa lihat poin centering, edge, corner sama surface. Centering itu apa sih? Jadi itu dia keberadaan gambarnya itu di dalam bingkainya. Jadi ini antara garis ini sini kan kelihatan tuh memang agak
ini lebih condong ke kanan. Iya. Nah, itu yang mempengaruhi nilai centeringnya. Kalau benar-benar di tengah banget 10 gitu ya. Iya, betul. Nanti ada contohnya juga yang 10. Kemudian corners. Corners itu adalah sudut-sudutnya. 4 sudut ya. Iya, 4 sudut, depan dan belakang ya. belakang. Nah, bisa dilihat kayak gitu ya. Kemudian edge ya adalah memang di sisi-sisinya. Sisi ya. Di keempat sisi. Depan belakang juga. Depan belakang juga. Nah, itu ada sedikit ini. Nah, ini kan bisa kita lihat ada sedikit putih. Ya, kemudian di sini juga. Nah, itu yang mempengaruhi, makanya edge-nya cuma 8. Kemudian surface adalah permukaan secara keseluruhan. Biasanya yang paling berpengaruh adalah ada scratch atau enggak di bagian hollow foilnya. Gitu. Nah, ini gua ada cerita sendiri nih mengenai Charizard First Edition. Jadi dulu ada temen gua punya, ya dia nitip di gua gitu. Kartu nggak cuma Charizard doang, banyak dia nitip kartu Pokemon, Magic the Gathering gitu kan. Nitip terus kan gue iseng nih, dia lagi renov rumah lah, jadi dititip ke gue. Jadi gue iseng, gue foto Charizard yang First Edition, gue post di IG. Nah itu banyak banget loh yang DM ke gue. Jadi orang luar, ada orang Aussie, ada orang Kanada, ada orang US gitu. Mereka DM ke gue, nanya harganya. Mereka bilang mau beli gitu. Tapi ya kan karena bukan punya gue gitu. Jadi ya gue bilang ya nanti deh gue tanyain gitu. Ya, pokoknya ini banyak jadi peminatnya. Betul, banyak peminatnya karena memang terbatas dan untuk dapetin kondisi bagus agak sulit. Gitu ya. Betul. Oke. Jadi ini salah satu yang terbaik lah ya dari koleksi. Nah, kemudian berikutnya sesudah yang itu ada lagi Beset Unlimited. Ini yang Beset Unlimited. Iya, seharusnya ada Shadowless yang tanpa ada first time-nya, tapi saya belum punya itu. Nah, berarti ini yang Unlimitednya. Unlimited ini nggak yang Shadowless ya. Produksinya banyak. Makanya tadi kita ini Unlimited kan berarti yang produksinya tidak terbatas, jadi banyak banget. Jadi banyak. Dibanding dengan yang pertama. Yang tadi limited ya. Bedanya tadi itu mungkin kalau bisa dijajarin bareng. Ya, nah ini yang Shadowless yang ini kan. Shadowless itu berarti kan tidak ada bayangan di sininya nih. Ini makanya putih. Nah, ini ada shadownya merah tuh. Oh, oke. Nah, kemudian salah satunya juga bisa dilihat tahunnya. Kalau di bawah ini dia kalau yang unlimited tuh 95, 96, 98. Kalau yang Shadowless itu ada sampai angka 99. Oke. Itu salah satu buat beda ini. Ya, itu salah satu bedanya ya. Iya. Dan yang jadi untuk first edition dan untuk yang unlimited ada Shadowless dan yang biasanya ya. Ada first edition Shadowless, edition. dan juga ada yang unlimited. Ya, oke. Nah, kemudian pada tahun 2016 itu kan dia ulang tahun yang ke-20 Pokemon. Nah, dia keluarin lagi tuh reprint dengan artnya yang hampir sama. Ya. Yang Evolution-nya ini. Oh, ini Evolution. Makanya kalau kita lihat memang artnya sama kan. Nah, gitu. Kalau ini memang yang pre-release-nya, makanya ada lambang Evolution. Gitu. Oke, bedanya ada lambang Evolution sih ya. Salah satu beda yang paling kelihatannya lah ya. Oke, ini juga ini grade-nya lebih tinggi nih ya. Iya, ini 9 ya. Sorry. Kalau yang tadi 8,5 tulisannya NM ya. NM Street Street MT ya. Kalau 9 kalau ini 9 min. Kalau yang ini PSA ya. Iya, PSA ini 9 ya. Min juga ya ini ya tulisannya. Oke. Nah, ini juga ada lagi yang Jepang nih. Ini Blend Charizard. Oke, ini dari set apa? Ini Gym Challenge Heroes tapi yang Jepang. Gym Challenge Heroes yang Jepang ya. Oke. Tahun? Ini tahunnya 98. 98 ya. Oke. Ini kan set sesudah berapa mungkin set keempat atau kelima dari yang pertama ya, gitu kan. Pokoknya 5 set pertama lah, 5 set awal ya. Ini juga salah satu yang lumayan di orang tahu kenal juga karena Charizard ya. Betul. Oke. Kemudian, nah ini yang Inggrisnya. Ini Blend Charizard yang versi Inggrisnya. Versi Inggris. Kalau yang Inggris gua ada tahun rilisnya 2000 ya. Ini 2000, betul. Dia ada yang first edition juga, ada yang unlimited juga. Jadi sama kayak Beset. Dia ada yang first editionnya. Set sesudahnya fosil ya. Iya. Ada jungle fosil ya. Memang urutannya kan dari Beset, kemudian jungle, fosil, kemudian baru seterusnya. Ya, nah gitu. Itu semua ada first editionnya juga ya. Oke, tapi yang ini bukan ya. Bukan, tapi ini malah sebenarnya lebih rare daripada first edition. Kenapa tuh? Karena dia lambangnya itu sudah benar, makanya di sini ada tulisannya corrected. Kalau yang aslinya first edition ataupun yang unlimited biasa, dia itu lambangnya salah. Jadi yang harusnya ini api, dia lambangnya jadinya fighting. Oh, oke. Nah, jadi ini justru yang lebih langka, populasinya jarang. Oke. Jadi walaupun ini nilainya 8,5, tapi wordnya menurut saya lebih oke karena memang jarang gitu. Oke, ini Blend Charizard. Oke. Nah, kalau ini
Charizard Iya. EX ya, versi Jepang. Oke. Nah, Nah, ini udah dia- gue udah nggak main nih waktu zaman EX Ini udah 2016. Oh ya. Nah, Nah, dia gua kan main sampai tahun sekitar 2000. Baru main lagi yang Indonesia kemarin. Oke, jadi ini pas keluar ini gua nggak tahu. udah nggak tahu ya. Ya, ini EX ya. Oke. Nah, kalau ini memang dia kartu promo sebenarnya dari buku. Oh, ini kartu promo dari buku ya. Buku Oke. art collection yang dikeluarin tahun 2016 juga. Oke, ini termasuk yang langka ya? Sekarang bisa dibilang langka karena memang udah susah didapat Ya, bukunya itu. biasa yang dari buku-buku gitu kalau di Magic Malah the Gathering lebih juga langka. langka. Iya. Oke, ini Oke. 10 nih ya. Iya, ya ini makanya ini pristine. Di 10. Jadi untuk centeringnya 10, corner 10, surface 10. Cuman Memang kurang di edge-nya aja. edge-nya aja 9,5 ya, tapi ini udah keren banget ya. Oke. Ya, berikutnya Oke. Oke, Yang kalau ini kita udah masuk ke era tag team. tag team ya. Nah, kalau ini Oke. kebetulan kartu Jepang yang versi goldnya. Ini Charizard juga. Ini Dia Charizard. tag team ya, otomatis ada 2 Pokemon gitu.